Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Opsi, opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan. Dan dipandu oleh Afiani Malik. Selamat malam para narasumber, terima kasih sudah hadir. Selamat datang hadirin di studio dan juga pemirsa di rumah. Tahap pendaftaran calon legislatif dalam Pileg 2019 sudah dilalui. Partai politik sibuk mencari cara dan juga adu taktik untuk mendulang suara. Seberapa besar pengaruh tokoh-tokoh populer dijadikan sebagai pendulang suara itu? Bagaimana kalkulasi partai politik untuk meraih kursi di parlemen? Inilah opsi pada malam hari ini, manuver partai rebut suara. Jangan sampai mengganggu tugas-tugas keseharian di dalam pemerintahan. Saya kira itu yang paling penting. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir bakal calon legislatif PD Perjuangan sekaligus juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Yasona, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Khoiri. Selamat malam. Hadir juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Ketinggalan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Pak Syarif, selamat malam. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional FIFA Yoga Mauladi. Selamat malam. Dan Ketua Tim Verifikasi DPP Partai Hanura Sutrisno Iwantono. Selamat malam Mas Sutrisno. Dan pemirsa, jangan lupa Anda bisa juga di rumah ikut berpartisipasi dalam dialog kita pada malam hari ini melalui aplikasi Metro Extend. Silakan diunduh dan silakan berpartisipasi bersama kami. Baik, kita langsung bahas manuver partai rebut suara. Ini siapa merebut siapa nih? Tapi karena hari ini ada Pak Menteri yang juga adalah caleg, sebenarnya komunikasinya seperti apa sih Pak Yasona? Anda kan juga punya tugas cukup penting sebagai Menteri Hukum dan HAM, tapi kemudian harus bersiap menjadi bakal caleg lah minimal Pak. Saya berguru kepada Pak Syarif Hasan ini. Ini Karena sudah ada pendahulunya di sini Pak Syarif Hasan. Saya kira saya ini menjadi anggota DPR 2 kali periode. Sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD, jadi politisi. Nah, saya diangkat jadi menteri juga berdasarkan tentunya rekomendasi dari partai politik yaitu PD Perjuangan. Kalau partai menugaskan tentu saya harus melakukannya. Dan saya kira tidak ada masalah. Kenapa? Ketentuannya sangat jelas. Kita tidak boleh dan arahan Presiden sangat jelas. Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, minta izin. Dan Presiden mengatakan jangan mengganggu tugas-tugas dan oleh karenanya harus membagi waktu dengan benar. Ya cuti, kamu weekend aja, Sabtu Minggu, itu saja cukup. Tapi sekarang kan simpel, tapi pekerjaan rumah seorang menteri kan banyak, apalagi posisi Anda cukup strategis sebagai Menteri Hukum dan HAM. Ya, makanya harus mengaturnya dengan baik. Kan tidak harus kita bisa bentuk tim. Karena saya bukan kali ini saja terpilih daerah yang sama, jadi eksposurnya kepada masyarakat sudah cukup. Ada investasi politik dan sosial di daerah. Bahkan 2 kali, dari Sumatera Utara 2 kali sebelumnya terpilih. Dan saya tinggal membentuk sebuah tim yang ditugaskan untuk nanti kalau sudah ditetapkan oleh DCT, tinggal kita melakukan tugas-tugas. Tapi sebenarnya boleh menolak nggak sih kalau tadi kan katanya ditugaskan oleh partai, itu dilaksanakan. Tapi sebenarnya kata hati sendiri mau meneruskan jadi menteri sampai batas terakhir? Ya kan memang undang-undang memperbolehkan. Ya, undang-undang tidak ada mengatakan beda dengan misalnya beberapa jabatan-jabatan tertentu, TNI, PNS yang dilarang oleh ketentuan undang-undang. Kalau menteri boleh. Karena undang-undang secara tegas tidak melarang. Oke. Tapi minta izinnya susah nggak ke Jokowi? Atau sama-sama PDIP jadi lebih mudah? Bukan. Fatsun politiknya dan etika pemerintahan memang saya harus minta izin Presiden. Ya, saya menyampaikan keinginan dan saya ditugaskan kembali oleh partai. Saya katakan saya minta izin Bapak Presiden. Dan saya memastikan kepada Bapak Presiden tidak akan melalaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai menteri.
tidak menyalahgunakan kewenangan saya sebagai menteri. Saya kira itu yang secara tegas saya sampaikan. Nanti masyarakat kan bisa nilai dan di lapangan kan pasti tahu lah. Semoga memang bisa dibagi tugasnya antara tugas menteri dan kemudian tugas menjadi calon legislatif. Yang juga menjadi sorotan adalah ketika banyak artis yang berbondong-bondong. Mas Hanta udah lirik-liriknya kok ke Gus Coy ya? Yang paling banyak partai. Nah, Nasdem ini tercatat jadi partai yang paling banyak merekrut artis, baik dari partai yang lain maupun artis baru. Kenapa? Itu sudah melawan itu Partai Amanat Nasional. Udah berpindah. Kalau berpindah apa ini? Berpindah strategi. Pusat transfer atau gimana nih? Strategi. Apa sih, kenapa kemudian Nasdem sekarang, kalau dulu nih Mas Viva, kalau PAN kita ada punya sedikit satir adalah Partai Artis Nasional gitu Mas Hanta, betul ya? Sekarang jadi Partai Artis Nasionalnya Nasdem. ada Nasdem. Gimana nih Gus Coy? Pertama saya mau menanggapi menteri jadi caleg. Sebagai penegasan kepada publik bahwa Nasdem melarang menterinya untuk menjadi caleg. Banyak alasan, kita diberi kepercayaan kepada presiden harus full, total. Dari awal sampai akhir itu nggak boleh tengok kiri kanan, nggak boleh tergoda jabatan-jabatan lain, dia harus membantu presiden sampai akhir. Kalau ini yang tergoda Pak Yasonanya. Tapi ini tidak menyalahkan, ya ini tidak menyalahkan karena nggak boleh opsi. Itu strategi partai masing-masing. Ini penegasan. Yang kedua, kita berpikir daripada kaitannya rekrut artis lebih baik rekrut menteri. Seru nih. Oke, silakan diteruskan. Yang kedua kaitannya soal rekrut artis. Saya kira begini, profesi apapun warga negara ini punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih, termasuk artis. Nah, artis, saya kira artis modern, artis kita itu juga banyak sekali yang punya kepedulian, punya keperpihakan, punya keinginan untuk ikut terlibat dalam proses demokrasi, terlibat untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Kalau soal suara, mereka meskipun terkenal, kemudian tidak bekerja di lapangan, juga tidak akan dapat suara. Meskipun sudah terkenal. Jadi populer ini Mas Yoga ini sudah bisa membuktikan itu kan. Dalam artian bisa membuktikan apa? Ya. Dalam artian? Nah, tapi mereka punya modal. Punya modal terkenal. Sehingga kemudian itu menjadi modal awal untuk turun ke rakyat, untuk memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya. Tapi dalam konteks kualitas, kapasitas, mungkin juga integritas, sampai kepada soal kepedulian terhadap bangsa dan negara, artis tidak kalah hebatnya dengan yang non-artis. Iya, yang non-artis. 43 kurang lebih catatannya artis mendaftar jadi bakal caleg dari Partai Nasdem. Ini mereka yang datang ke Partai Nasdem atau juga ada lobby-lobby dari Partai Nasdem sendiri melihat artis yang punya potensi gitu? Saya kira kita saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Cari interaksinya ya, interaksi saling membutuhkan. Simbiose. Jadi tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih diuntungkan, tidak ada yang lebih bawah, tidak. Itu saya kira prinsipnya. Jadi saling membutuhkan ya. Atau bahkan saling menguntungkan. Mereka mungkin juga menilai Nasdem sebagai partai baru ikut pemilu kemarin, sekarang yang kedua kalinya. Mereka sudah belajar. Oh, kami sudah pernah di partai ini. Oh, kami sudah mengawati partai ini. Kami melihat partai ini. Mungkin kemudian mereka lebih banyak tertarik kepada Nasdem. Masa sih? Dengan politik tanpa mahar, politik tanpa transaksional, politik tanpa... Pokoknya substansinya adalah selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara, cepat itu diambil keputusannya. Tidak bertele-tele. Salah satu partai yang banyak kadernya, terutama yang artisnya hijrah, adalah dari PAN. Iya kan? Sempat kemudian salah satu anggota DPP dari Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan ada mahar yang diberikan oleh Partai Nasdem 2 miliar atau bahkan angkanya berubah nih, tiba-tiba jadi 5 miliar gitu. Ini Yandri Susanto, ini bicara ada datanya, faktanya, atau lempar isu? Kalau soal Luki Hakim itu kalau mau diproses secara yuridis juga silahkan, ya kan. Tetapi ke teman-teman itu tetap berdasarkan kepada fakta.